Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Kita di sini akan belajar mengenai model cooperative learning dalam pembelajaran IPA. Adapun pembelajaran ini kakak susun sebagai salah satu tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA. Izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Nurfadi Janis Malaili, NIM 1441419169, nomor presensi 26 dari Rambede Angkatan 2019. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA oleh dosen pengampu Dr. Barokah Isterianti SPD MPD. Adapun kakak di sini merupakan salah satu mahasiswa jurusan PGSD FIP UNES angkatan 2019. Baik adik-adik semuanya, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian cooperative learning. Nah, apa sih cooperative learning itu? Jadi, cooperative learning berasal dari kata kooperatif yang artinya adalah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pengertian cooperative learning. Safin sendiri menguraikan metode pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja pada kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam bekerja. Ini berarti model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dikutip dari Sugianto 2010, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, pengertian cooperative learning menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Debritnas 2003. Menurut Debritnas 2003, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah merupakan strategi pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pengertian ahli yang kedua yaitu Brand dan Erickson tahun 2001. Menurutnya, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, menurut Johnson et al. And Hamid Hassan 1990. Belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil 2-5 orang dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok. Selanjutnya, pengertian menurut Jajaji Sastra tahun 1983. Metode belajar kelompok merupakan suatu metode mengajar di mana murid-murid disusun dalam kelompok-kelompok waktu menerima pelajaran atau mengajarkan soal-soal dalam tugas-tugas. Selanjutnya, menurut Egan and Kankam tahun 1990. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, menurut Slavin Isjani. Slavin Isjani 2011. Slavin mengatakan bahwa in cooperative learning methods, students work together in 4 members teams to master material clearly present by the teacher. Ini berarti bahwa cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja kelompok-kelompok kecil berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang peserta didik lebih bergairah dalam belajar. Dari beberapa pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah cara belajar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang sering bekerja sama dan diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Selanjutnya, menurut Supriyono Agus tahun 2010. Menurutnya, model pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru yang diarahkan oleh guru. Selanjutnya, menurut Sunal and Hans 2010. Menurutnya, cooperative learning merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang disusun yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Kukak and Enggan dalam Azizah 1998. Cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu menurut Stahl tahun 1994. Menurutnya, cooperative learning dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik dan meningkatkan sikap tolong-menolong dalam perilaku sosial. Selanjutnya, sintaks model cooperative learning. Apa saja sintaks cooperative learning? Jadi, Agus Supriyono memaparkan bahwa sintaks model pembelajaran cooperative learning terdiri dari 6 fase. Yang pertama yaitu fase present, goals, and set, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Adapun kegiatan guru yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa siap belajar. Yang kedua, present information, menyajikan informasi. Kegiatan gurunya mempresentasikan informasi kepada siswa secara pendek. Fase ketiga, organize students into learning teams, atau mengorganisasi siswa ke dalam tim-tim belajar. Kegiatan gurunya yaitu memberikan penjelasan kepada siswa tentang tata cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok-kelompok melakukan transisi dan efisien. Fase keempat yaitu assistant teamwork and student, atau membantu kerja tim dan belajar. Kegiatan gurunya yaitu membantu tim-tim belajar selama siswa mengerjakan tugas. Fase kelima yaitu test on the materials. Kegiatan gurunya menguji pengetahuan siswa mengenai berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok presentasi hasil kerjanya. Fase keenam, provide recognitions, atau memberikan pengakuan atau penghargaan. Kegiatan gurunya yaitu mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan prestasi individu maupun kelompok. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan. Bagaimana sih keunggulan dan kelemahan cooperative learning? Kita masuk pada keunggulan cooperative learning. Keunggulan cooperative learning sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan harga diri tiap individu, penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar sehingga konflik antar pribadi berkurang, sikap apatis berkurang, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi, pemahaman yang lebih mendalam atau penyimpanan yang lebih lama, pemahaman yang lebih mendalam atau penyimpanan yang lebih lama, meningkatkan kehadiran peserta didik dan sikap yang lebih positif, meningkatkan kemajuan belajar atau pencapaian akademik. Cooperative learning dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetisi dan ketegasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif, menambah motivasi dan percaya diri, menambah rasa senang berada di tempat belajar serta menyenangi teman-teman sekelasnya, mudah diterapkan dan tidak mahal. Selanjutnya kita masuk ke kelemahan cooperative learning. Kelemahannya yang pertama yaitu perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Selanjutnya, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif.
Selanjutnya, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas alat dan biaya yang cukup memadai. Lalu, banyak peserta didik yang takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau secara adil bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. Ada peserta didik yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan temannya. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran cooperative learning dalam pembelajaran IPA. Model cooperative learning dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA yaitu kelas 4 SD, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran Q2 dengan muatan pembelajaran KJOK, Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, mengapa menggunakan cooperative learning? Berikut alasannya. Yang pertama, penerapan model cooperative learning pada pembelajaran IPA kelas 4 SD tema 1 subtema 2 pembelajaran kedua dapat menjadi solusi untuk memotivasi belajar siswa agar proses pembelajaran lebih hidup dan tidak membosankan. Selanjutnya, meningkatkan prestasi akademik siswa khususnya pada model IPA selain memiliki dampak pada pembelajaran yaitu berupa peningkatan prestasi belajar, juga memiliki dampak pengiring seperti relasi sosial, penerimaan siswa yang dianggap lemah, harga diri, penghargaan terhadap waktu, dan suka menolong orang lain. Dan yang terakhir, membuat siswa memiliki sifat sosial yang tinggi, menghargai pendapat orang lain, belajar memecahkan masalah dan melakukan kerjasama guna menambah ilmu pengetahuan dan mengurangi rasa egoisme dalam siswa. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk adik-adik semua yang telah menyaksikan. Semoga dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kakak undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.